Perkenalkan, nama saya Sefanya Umar dengan NIM 22013002. Nomor urut absen 2. Pembelajaran penguasaan materi fisika pada hukum gerak Newton. Jurnal Jurusan Teknik Sipil, Program Studi D4 Teknik Jalan dan Jembatan, Politeknik Negeri Manado. Diperiksa oleh Insinyur Chris Hombokau, MT. Kata kunci penguasaan materi hukum gerak. Pokok bahasan. Hukum gerak Newton merupakan pembelajaran fisika, karena pembelajaran fisika selalu berhubungan dengan rumus. Hukum gerak Newton terbagi menjadi 3, yaitu hukum pertama, hukum kedua, hukum ketiga. Dari ketiga hukum tersebut memiliki perbedaan masing-masing. Bab 1. Pendahuluan. Dalam kehidupan sehari-hari sering kita temukan kata gerak. Contohnya benda bergerak, gerakan menari, gerakan pelatih, dan lain-lain. Ternyata gerak juga memiliki hukum, dan hukum itu terbagi. Hukum pertama, hukum kedua, hukum ketiga. Ketiga hukum gerak ini pertama dirangkum oleh Isaac Newton. Newton menggunakan karyanya untuk menjelaskan dan meneliti gerak dari bermacam-macam benda fisik maupun sistem. Contohnya, dalam jilid 3 dari naskah tersebut, Newton menunjukkan bahwa dengan menggabungkan antara hukum gerak dengan hukum gravitasi umum, ia dapat menjelaskan hukum pergerakan planet milik Kepler. Rumus masalah. 1. Apa yang dimaksud dengan hukum gerak Newton? 2. Sebut dan jelaskan ketiga hukum Newton. Ketiga, siapa yang menemukan hukum gerak Newton? Keempat, kapan hukum Newton diterbitkan? Tujuan. 1. Dapat mengetahui definisi hukum gerak Newton. 2. Dapat mengetahui jenis-jenis hukum gerak Newton. 3. Dapat mengetahui definisi hukum pertama sampai hukum ketiga. 4. Dapat mengetahui perbedaan hukum pertama, hukum kedua, hukum ketiga. Bab 3. Pembahasan. Pengertian hukum gerak Newton. Hukum gerak Newton adalah hukum fisika yang menjelaskan perpindahan suatu objek sebagai hasil hubungan antara nilai dan jarak dari gaya yang berlaku pada objek tersebut. Hukum gerak Newton merupakan salah satu dari 3 hukum fisika yang menjadi dasar mekanika klasik. Hukum gerak ini menggambarkan hubungan antara gaya yang bekerja pada suatu benda dan gerak yang disebabkannya. Jenis-jenis hukum gerak Newton. 1. Hukum pertama. Setiap benda akan memiliki kecepatan yang konstan kecuali ada gaya yang resultannya tidak nol bekerja pada benda tersebut. Berarti jika resultan gaya nol, maka pusat massa dari suatu benda tetap diam atau bergerak dengan kecepatan konstan. Hal ini berlaku jika dilihat dari kerangka acuan inersial. Hukum ini menyatakan bahwa jika resultan gaya bernilai nol, maka kecepatan benda tersebut konstan. 2. Hukum kedua. Sebuah benda dengan massa M mengalami gaya resultan sebesar F akan mengalami percepatan A yang arahnya sama dengan arah gaya dan besarnya berbanding lurus terhadap F dan berbanding terbalik terhadap M, atau bisa juga diartikan resultan gaya yang bekerja pada suatu benda sama dengan turunan. Dari momentum linear,
benda tersebut terhadap waktu sesuai dengan hukum pertama. Turunan momentum terhadap waktu tidak nol ketika terjadi perubahan arah. 3. Hukum ketiga. Gaya aksi dan reaksi dari dua benda memiliki besar yang sama dengan arah terbalik dan segaris. Artinya, jika ada benda A yang memberi gaya sebesar F pada benda B, maka benda B akan memberi gaya sebesar minus F kepada benda A. F dan minus F memiliki besar yang sama, namun arahnya berbeda. Hukum ini juga terkenal sebagai hukum aksi-reaksi, dengan F disebut sebagai aksi dan minus F adalah reaksinya. Benda apapun yang menekan atau menarik benda lain mengalami tekanan atau tarikan yang sama dari benda yang ditekan atau ditarik. Kalau Anda menekan sebuah batu dengan jari Anda juga akan ditekan oleh batu. Jika seekor kuda menarik sebuah batu dengan menggunakan tali, maka kuda tersebut juga akan tertarik ke arah batu. Untuk tali yang digunakan juga akan menarik sang kuda ke arah batu sebesar ia menarik sang batu ke arah kuda. Bab 3 penutup. Kesimpulan, hukum Newton diterapkan pada benda yang dianggap sebagai partikel dalam evaluasi pergerakan. Misalnya, panjang benda tidak dihiraukan karena objek yang dihitung dapat dianggap kecil relatif terhadap jarak yang ditempuh. Perubahan bentuk dan rotasi dari suatu objek juga tidak diperhitungkan dalam analisisnya. Maka sebuah planet dapat dianggap sebagai suatu titik atau partikel untuk dianalisis gerakan orbitnya mengelilingi sebuah bintang.